Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Amalia Santi, NIM 102210107 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B yang akan menyampaikan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Yahya bin Umar. Yang pertama yaitu biografi Yahya bin Umar. Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab Maliki. Ulama ini bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani Al-Andalusi. Ini lahir pada tahun 213 Hijriah dan dibesarkan di Cordova, Spanyol. Seperti para cendekiawan muslim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya, ia singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab Al-Maliki dan Ibnu Al-Qasim, seperti Ibnu Al-Kirwan Ram dan Abu Zahir bin Al-Sar. Setelah itu, ia pindah ke Hijaz dan berguru, diantaranya kepada seorang ahli ilmu faraid dan hisab, Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman Al-Farisi. Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 Hijriah atau 901 Masehi. Yang kedua yaitu buku dan karya ilmiah Yahya bin Umar. Semasa hidupnya, di samping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Di antara berbagai karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Mutakabah fi Ikhtisar Al-Mustakrijah fi Al-Maliki dan Kitab Ahkam Al-Suq. Kitab Ahkam Al-Suq yang berasal dari benua Afrika pada abad ketiga Hijrah ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang khusus membahas hisbah dan berbagai hukum pasar, yaitu penyajian materi yang berbeda dari pembahasan-pembahasan fikih pada umumnya. Salah satu hal yang mempengaruhi adalah situasi kota Khairwan, tempat Yahya bin Umar menghabiskan bagian terpenting masa hidupnya. Pada saat itu, kota tersebut telah memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 Hijriah dan para penguasanya, mulai dari Yazid bin Hatim al-Muhibili hingga sebelum masa Ad-Jafar al-Mansur, sangat memperhatikan keberadaan institusi pasar. Bahkan pada tahun 234 Hijriah, konon penguasa lembaga peradilan kota tersebut mengangkat seorang hakim yang khusus menangani permasalahan-permasalahan pasar. Dengan demikian, pada masa Yahya bin Umar, kota Khairwan telah memiliki dua keistimewaan, yaitu keberadaan institusi pasar mendapat perhatian khusus dan pengaturan yang memadai dari penguasa. Yang kedua, dalam lembaga peradilan terdapat seorang hakim yang khusus menangani berbagai permasalahan pasar. Tentang Kitab Ahkam Al-Suq, Yahya bin Umar menyebutkan bahwa penulisan kitab ini dilatar belakangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu pertama, hukum syara tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah. Yang kedua yaitu hukum syarat tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi harga, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratan bagi para konsumen. Dalam bahas kedua persoalan itu, Yahya bin Umar menjelaskan secara komprehensif yang disertai dengan diskusi panjang hingga melampaui jawaban yang diperlukan. Sebelum jawabnya, ia menulis mukadimah secara terperinci tentang berbagai tanggung jawab melakukan inspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran, serta mengungkapkan perihal mata uang. Jika dilihat dari sisi metode pembahasan ini, berarti bahwa pembahasan dalam kitab As-Suq lebih banyak menggunakan metode diskusi atau dialog daripada metode presentasi kategorisasi. Yahya bin Umar diyakini mengajarkan kitab tersebut untuk pertama kalinya di kota Sausah pada masa pasca konflik. Dalam perkembangan berikutnya, terdapat dua riwayat tentang kitab ini, riwayat Al-Qasri yang sekarang kita pelajari dan riwayat Al-Sibri. Yang selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam menurut Yahya bin Umar. Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, di samping Al-Quran, setiap muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Yahya bin Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terrefleksi dalam pembahasan tentang taksir atau penetapan harga. Penetapan harga merupakan tema sentral di dalam kitab Ahkam Al-Suq. Terkait dengan hal tersebut, Yahya bin Umar berpendapat bahwa
at-tasir atau penetapan harga tidak boleh dilakukan. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran, dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal, yaitu yang pertama, para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudaratan serta merusak mekanisme pasar. Yang kedua yaitu para pedagang melakukan praktik siasa al-igrak atau banting harga dumping yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Pernyataan Yahya bin Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Di samping itu, pendapatnya yang melarang praktik taksir penetapan harga tersebut sekaligus menunjukkan Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi termasuk kebebasan kepemilikan. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Pernyataan Yahya bin Umar yang melarang praktik banting harga atau dumping bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah, namun pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Tentang ihtikar, Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudaratan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal ini terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan disedekahkan. Dengan demikian, dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia seperti ihtikar dan dumping, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengembalikan tingkat harga pada equilibrium price. Hal ini juga berarti bahwa dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena. Yang terakhir yaitu bagaimana cara Yahya bin Umar memakmurkan negaranya. Yang pertama yaitu melarang ihtikar atau monopoli. Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudaratan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal tersebut terjadi, barang dengan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku ihtikar. Yang kedua yaitu larangan dumping. Dalam sistem negara, peran pemerintah untuk menerbitkan sekaligus memberikan kenyamanan dalam bentuk memberikan efek jera kepada pelaku ketidakadilan sungguh diharapkan. Kemudian jika dilihat dengan undang-undang perdagangan dumping yang ada di Indonesia tampak sejalan dengan pemikiran Yahya bin Umar.